Ohayou minasan, balik lagi bersama aku Nefertari Lily di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Karena apapun yang kita miliki saat ini adalah hadiah terbaik yang kita dapatkan. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur, oke? Guys, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi ngontennya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan yuk tonton videonya sampai selesai ya. Let's go! Nah, melanjutkan cerita yang terjadi di chapter sebelumnya. Cerita dalam chapter kali ini akan diawali dengan memperlihatkan keadaan di Desa Matahari, tempat di mana kelompok dari Jinbe berada. Yup, di momen ini guys, setelah mereka membagi menjadi dua kelompok, di mana kelompok Jinbe bertugas untuk memadamkan api yang membakar sisi selatan Desa Matahari. Tepat di momen ini juga kita bisa melihat Jinbe yang mengendalikan air untuk memadamkan api. Sementara itu Brook juga terlihat menggunakan teknik ice-nya untuk meminimalisir penyebaran api. Di sisi lain, Jarul dan beberapa raksasa pun terlihat membantu Jinbe untuk menyediakan air. Oh iya guys, menurut Jarul, kebakaran seperti ini sudah lama sekali tidak terjadi lagi semenjak Pangeran Loki berhasil ditangkap. Jarul juga menegaskan jika benar kebakaran ini disebabkan oleh Pangeran Loki, dirinya tidak akan memaafkan sosok yang telah membebaskan Pangeran Loki. Bahkan di momen ini juga guys, Jarul sempat curiga kepada Luffy loh, jika Luffy adalah orang yang membebaskan Pangeran Loki. Untung saja Jinbe yang mendengar hal ini pun kemudian mengatakan kepada Jarul sambil memperlihatkan ekspresi bohongnya bahwa kaptennya tidak mungkin melakukan hal tersebut. Jinbe juga menegaskan daripada berpikir dan menuduh ada seseorang yang telah membebaskan Pangeran Loki, lebih baik kita fokus untuk memadamkan api ini. Mendengar hal tersebut, Jarul pun setuju dengan saran dari Jinbe dan fokus untuk memadamkan api. Setelah itu cerita lalu beralih dan memperlihatkan keadaan di dekat sekolah Walrus. Nah, di momen ini guys, kita bisa melihat kelompok dari Nami yang akhirnya hampir tiba di sekolah Walrus. Yup, mereka yang masih berada di atas kapal yang sedang terbang pun terlihat sangat terkejut ketika mengetahui banyak sekali monster-monster raksasa yang sedang menuju ke sekolah Walrus. Bahkan di momen ini, kita bisa melihat Usopp yang ketakutan dan tidak menyangka jika petualangannya di negeri Elbaf yang selama ini dia impikan akan menjadi sebuah bencana. Sambil memperlihatkan ekspresi sedihnya, Usopp lalu bertanya kepada Dory dan Brogy sebenarnya makhluk apa itu. Dory lalu menjawab bahwa dirinya tidak mengetahui pasti tentang monster-monster tersebut karena baru kali ini dia melihat monster-monster yang mengerikan itu. Brogy juga mengatakan bahwa dirinya merasa aneh dengan monster-monster tersebut. Menurutnya monster-monster itu terlihat seperti bukan makhluk yang nyata, melainkan memang sengaja diciptakan oleh seseorang. Nami yang mendengar hal itu pun kemudian mengatakan, apakah artinya ini adalah kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh seseorang? Dory pun lalu menjawab, ya sepertinya begitu, tapi sebaiknya kita bersiap-siap untuk menghadapi mereka semua. Nah, di momen ini guys, dalam sebuah halaman ganda yang epik, kita bisa melihat Dory dan Brogy bersiap menggunakan teknik Hakoku-nya untuk menghabisi monster-monster itu. Dan benar saja, beberapa monster pun berhasil dikalahkan oleh mereka berdua. Usopp dan Nami yang melihat hal itu pun sangat kagum dengan kekuatan mereka berdua guys. Sementara itu di sisi lain, lebih tepatnya di hutan Elbaf, kita bisa melihat para kesatria suci yang sedang mengamati monster-monster itu. Namun karena beberapa monster berhasil lenyap akibat serangan Hakoku, Summer pun terlihat kesal.
Yap, di momen ini sambil memperlihatkan ekspresi kesalnya, Sommer mengatakan bahwa raksasa sialan itu membuatnya marah karena telah menghancurkan karya seninya. Nah, tentunya ini sangat menarik ya guys. Meskipun belum ada konfirmasi resmi di chapter ini, siapakah yang telah menciptakan monster-monster dari imajinasi ketakutan anak-anak raksasa? Namun perkataan Sommer tersebut seolah menjadi bukti loh, jika Sommer adalah dalang di balik terciptanya monster-monster tersebut. Sementara itu di sekolah Walrus, kita bisa melihat kelompok dari Robin yang terlihat senang ketika mereka mengetahui bahwa Nami dan bajak laut raksasa telah tiba menolong mereka. Di momen ini, Chopper kemudian mengatakan kepada Robin bahwa dirinya akan merawat anak-anak terlebih dahulu. Namun betapa terkejutnya Chopper saat memeriksa anak-anak yang tiba-tiba pingsan. Justru Chopper tidak menemukan masalah kesehatan pada mereka semua. Setelah itu cerita lalu beralih dan memperlihatkan keadaan di Pulau Karaibari yang merupakan markas organisasi Cross Guild. Nah, di sini kita bisa melihat Crocodile, Mihawk, dan Buggy yang sedang membicarakan kelompok bajak laut topi jerami yang saat ini berada di negeri Elbaf. Di momen ini, Crocodile lalu mengatakan jika bocah itu lagi-lagi akan membuat masalah. Crocodile paham sifat Luffy yang keras kepala akan membuat negeri tersebut berada di ambang konflik. Selain itu, Crocodile dan Mihawk juga membicarakan tentang Pangeran Loki. Di mana menariknya guys, baik Crocodile dan Mihawk rupanya telah mengetahui tentang pangeran terkutuk itu. Yap, menurut Mihawk, dulunya Pangeran Loki ini pernah menimbulkan kekacauan di berbagai tempat di dunia baru, sebelum akhirnya dia dihentikan oleh Akagami no Seng. Selain itu guys, menurut Mihawk juga saat dirinya bertemu dengan kelompok bajak laut rambut merah setelah Shanks berhasil mengalahkan Pangeran Loki, Shanks cerita kepada Mihawk bahwa Loki adalah salah satu musuh kuat yang sangat diakui oleh Shanks. Namun meskipun begitu, Shanks menjelaskan dia merasa lebih serius ketika bertarung melawan Mihawk daripada dengan Pangeran Loki. Jelas perkataan Shanks ini pun membuktikan bahwa level kekuatan Mihawk masih jauh berada di atas Loki. Nah, setelah itu, Crocodile lalu bertanya kepada Mihawk, jika nantinya Pangeran Loki ini berhasil membebaskan diri, apakah Mihawk mampu untuk mengalahkannya? Mendengar hal tersebut, Crocodile dan Buggy pun terlihat senang. Bahkan Crocodile mengatakan bahwa dirinya tidak salah untuk mengajak Mihawk bergabung dengan Cross Guild. Sementara itu, dia menyesal untuk mengajak Buggy. Nah, setelah itu di akhir chapter, cerita lalu beralih dan membawa kita kembali ke negeri Elbaf, lebih tepatnya di dunia bawah Pulau Elbaf. Yap, di sini kita bisa melihat trio monster bajak laut topi jerami, bajak laut Hajrudin, dan Pangeran Loki, di mana mereka semua tampak tegang setelah Pangeran Loki membuktikan kepada Luffy bahwa dengan borgol batu laut yang masih mengikat kakinya saja, Pangeran Loki mampu untuk menghancurkan Pulau Elbaf. Jelas mengetahui hal tersebut, Luffy pun kemudian mengatakan kepada Hajrudin bahwa dia tidak memiliki pilihan lain lagi selain membebaskan Pangeran Loki. Tentu saja guys, Hajrudin yang terlihat khawatir pun tidak bisa berbuat banyak selain menghormati Luffy sebagai pemimpin aliansinya. Barulah setelah Pangeran Loki bebas, Pangeran Loki pun kemudian meminta kepada Luffy untuk memberinya waktu agar bisa menepati janjinya. Di mana menurut Pangeran Loki saat ini dia harus membalaskan dendam sahabat-sahabatnya yang telah dibunuh oleh Kesatria Suci. Jelas hal ini pun membuat Luffy dan yang lainnya penasaran tentang sosok yang dimaksud oleh Loki. Namun karena Pangeran Loki merasa tidak banyak waktu lagi, dia pun pergi meninggalkan Luffy dan yang lainnya begitu saja. Nah, tentu saja ini membuat bukti ya guys, jika dendam Pangeran Loki yang sesungguhnya adalah kepada Kesatria Suci, terutama Samrock yang telah membuat Pangeran Loki marah besar. Oke, kayaknya cukup segini dulu ya guys pembahasan kita kali ini tentang analisa apa yang akan terjadi ke depannya di chapter 1143. Nah, jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.
Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.